Agus bisa melihat, guys. Ini adalah mujizat ataukah tipu muslihat? Waduh, beda. Bukan nih. Ah, tidak. Coba ambil uang. Bos, Aku uang. bisa lihat uang. Uang. Iya, 50.000, iya. 55.000 Agus tahu. Lihat, kalian bisa melihat sifatnya Agus ya. Sifatnya Agus ketika sudah melihat pertama kali, apa yang dia ingin lihat? Hah? Tebak apa? Uang! Arti namanya Agus, ku gila uang sumbangan. Yang bisa dilihat Agus di dunia ini itu cuma dua. Yang pertama, duit. Yang kedua, komen jelek netizen. Gimana ya kasusnya Mas Agus, matanya masih bisa ada harapan nggak? Udah nggak bisa Ibu, walaupun saya tanya, walaupun pencakokan, walaupun donor. Kayaknya nggak bisa diapa-apain lagi, matanya dok, ngeyelnya. Mantap lagi dia bisa, mantap gitu. Langsung sempoyongan guys. Disiram mata tapi yang sempoyongan kaki ya. Kali? Pengobatan sih yang Bingung, mana? bingung. 2 kali ya? Yang Di pengobatan, pengobatan yang mana gitu. Yang Agus nggak datang, banyak. tiba-tiba bisa ngelihat. Anjay, Mas Agus tiba-tiba bisa melihat guys. Ini mujizat atau muslihat? Aduh, mantap Mas Agus. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Pagi-pagi pasti ambiar sudah mengundang Mas Agus. Jadi kita masih update kembali dengan drama Mas Agus yang tiba-tiba Mas Agus bisa melihat guys. Anjay, ini adalah mujizat ataukah tipu muslihat? Waduh, beda ya. Kalau mujizat itu karena malaikat. Nah, kalau tipu muslihat karena maksiat. Nah, anjay, yang manakah Agus? Apakah dari awal dia benar-benar buta terus tiba-tiba bisa melihat? Ataukah dari awal dia memang bisa melihat tiba-tiba jadi buta pura-pura? Nah, ini kita tidak tahu ya gitu. Yang tahu hanyalah Agus, Wawa, dan juga istrinya. 3 orang paling ngeyel di dunia. Jadi kita akan masih update guys kasus ini. Kemarin di pagi-pagi ambiar Agus itu udah diundang. Namun perjalanan Let's Go menonton pagi-pagi ambiar ini yang membosankan ya, karena Agus ngomongnya duit, ngopi, itu mulu ya gitu. Kadang nggak ada Wawa. Kalau ada Wawa baru seru tuh. Ada Wawa tapi dia nggak ikut. Kayaknya nggak diperbolehin masuk deh. Nah, tapi guys, sebelumnya kita bahas dulu tentang Agus yang tiba-tiba bisa melihat ya. Ini kayaknya setelah pagi-pagi pasti ambiar. Ini guys, kita lihat dulu guys. Tiba-tiba bisa ngelihat kayak gini, saya bisa kayak ngelihat mata kanan aja. Oh, yang kanan. Anjay. Ini saya buka nih. Oh, saya buka nih. Ah, tidak. Tiba aja nih Pak. Kita melihat lagi nih, pemirsa. Bukan ngelihat sih. Putih banget. Tahu putih, tahu. Tahu? Oh, Mujizatnya dari Allah. baru doanya aja dari Allah. Agus bisa melihat. Hitam ya. Oh, Warna hitam luar biasa, subhanallah, Agus. anjay, Agus tiba-tiba bisa melihat guys. Mujizat dari Allah ya, anjay. Jadi dia bilang di sini cerita tiba-tiba Agus bisa melihat kayak gini nih, bisa melihat. Nah, ini nyetir mobil ya. Oh, ternyata selama ini Agus itu tidak bisa melihat karena ditutup perban guys. Kalau dibuka perbannya dia bisa ngelihat gitu ternyata guys. Wow, apakah Let's Go kalau ditutup perban tidak bisa melihat juga? Kayak sama deh. kayak kita semua kalau matanya ditutup perban tidak bisa ngelihat semua, tapi kalau dibuka bisa melihat gitu. Anjay, Mas Agus ternyata bisa melihat. Kok istrinya nggak kaget ya? Nah, ternyata Let's Go ya. Kok istrinya nggak kaget melihat Mas Agus tiba-tiba bisa melihat? Padahal kan ini bukan tiba-tiba ya. Terus dia bisa melihat tangannya orang sebelahnya putih banget, bajunya hitam banget gitu. Artinya nggak bisa dilihat guys. Tigus juga nggak kalah hitam dengan bajunya bapak ini. Loh. Apa seperti itu ya? Ini kita nanya ya gitu. Apa Gus? Wow, pura-pura ya. Ini apa Gus? Agus bener Gus. Agus. Hah? Coba ambil uang. Bos, Aku Uang. bisa lihat uang. Uang. Kertas. Uang. Coba di dompet Bapak. Udah benar, udah. Ini uang berapa? Udah uang. Uang. Uang berapa, Gus? Ini uang berapa, Gus? Bang berapa Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya. Salah. Uang 50.000. Iya, Iya. 50.000, iya. Oh. 55.000 Agus tahu. Luar biasa kamu, Gus, dijalimin orang jadi. Ini yang penting, bukan uang. Dompet. Anjay, hebat sekali acting Wawa. Tiba-tiba Bapak, bener Gus, Agus bisa melihat Gus. Guys, lihat, kalian bisa melihat sifatnya Agus ya. Sifatnya Agus ketika sudah melihat pertama kali, apa yang dia ingin lihat? Hah? Tebak apa? Uang! Anjay! Hebat Gus! Anjay, Agus memang hebat gitu. Tiba-tiba dia bisa melihat, coba, mana ada uang? Ada uang? Anjay. Coba ambil uang. Aku Uang. bisa lihat uang kertas. Ya, oh, hal pertama yang Agus ingin lihat adalah uang. Ketika tadi disuruh kan ngelihat ini tangannya siapa? Oh, tangannya bapak putih banget. Bajunya coba lihat Gus, bajunya hitam gitu. Terus Agus yang minta. Ini Agus permintaan ya. Kalau kalian nonton fullnya ya, Agus permintaan.
Coba kalau ada uang kasih Agus uang kertas. Agus, anjay, dari situ aja kita bisa lihat anjay. Yang diminta Agus tuh duit. Hal pertama pas bisa ngelihat untuk membuktikan, dia buktiin pakai duit anjay. Agus. Seperti namanya Agus, ku gila uang sumbangan. Oh kayak gitu ya, nanya ya gitu. Emang harus diganti matanya pakai duit ya, biar jadi mata duitan apa gitu. Ini pertanyaan Gus ya, hebat juga lu Gus. Kalau duit lu bisa lihat Gus. Kalau kelakuan jelek lu kagak bisa lihat Gus. Buset Gus. Yang bisa dilihat Agus di dunia ini tuh cuma dua. Yang pertama duit, yang kedua komen jelek netizen. Kita ya seneng ya Gus ya, karena Agus nggak buta kan, nggak jadi buta. Alhamdulillah, berarti Agus nggak perlu duit donasi kan, nggak jadi buta. Ini kan donasi buat orang buta, Gus. Kan Agus bilang sendiri, ini kata dokter udah nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin dokternya nih, Gus nggak tahu ya, ini ngomongin, ini kayaknya nggak bisa diapa-apain lagi. Matanya dok, ngeyel ya. Bagaimana Gus? Ini nanya Gus ya. Tapi kalau yang ini bisa untuk diselamatkan. Udah divonis 95% udah nggak bisa. Dan awal podcast pun saya udah jelasin ke Mbak Nopi. Sampai Mbak Nopi coba deh nanti saya kenalin sama dokter kan yang cara-cara dari awal emang udah nggak bisa. Hari ini baru dibilang untuk operasi kelopak yang nggak terlalu penting gitu. Nggak terlalu penting operasi kelopak gila. Dok bisa ngobrol 4 mata. Saya bilang iya, ada apa Bu? Itu gimana ya kasusnya Mas Agus? Matanya masih bisa ada harapan nggak? Udah nggak bisa Ibu. Walaupun saya tanya, walaupun pencakokan, walaupun donor nggak. Anjay, jadi Wawa ini mulutnya. Dia bilang ya, saya udah ngomong nih 4 mata sama dokter. Walaupun donor, walaupun pencangkokan, itu udah nggak bisa gitu. Nah, itu katanya Wawa, menurut dokter. Nah, ini kan kita nggak bisanya apa? Nggak bisa. Karena memang nggak mungkin, atau nggak bisa karena Agusnya nggak mau bolak-balik capek. Bolak-balik diperiksa capek. Agusnya capek gitu bolak-balik. Dan kemarin dia bilang di Densu, saya udah kasih tahu Teh Novi udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Mungkin nggak bisa diapa-apain lagi karena udah bisa lihat. Nah, pertanyaan kita kan yang harusnya dicangkok itu matanya Agus atau mulutnya Mewah itu. Cangkok dengan yang lebih baik gitu. Bagaimana dia ya? Cangkok biar nggak suzon. Nah, bagaimana nih di pertanyaan kita ya? Dan yang anehnya juga kabarnya Agus ini jago acting guys gitu. Gara-gara ada video di mana dia sebelum di pagi-pagi ambiar tuh jalannya biasa aja, santai, tapi pas di pagi-pagi ambiar tuh tiba-tiba pincang dia guys. Nah, coba kita lihat ya. Apakah benar seperti itu? Oh, ini perbedaannya guys. Sempoyongan depan TV, pas ke mall lancar. Coba kita lihat. Oh, mantap lagi dia bisa. Mantap gitu katanya Mas Agus. Oh, jalan santai, tegap ya. Ada Wawa. Cengar-cengir. Kayak monyet lagi dikuncir. Jai. Wah, pas masuk langsung sempoyongan, guys. Wow. Oh, di sini udah bisa lihat ngangguk-ngangguk deh, guys. Anjay, jadi kita bisa lihat ya, Agus ini benar-benar cocok dengan Trans TV. Pas sebelum datang itu Wawa udah senyum-senyum gitu, Agus jalannya tegap gitu. Pas masuk langsung tiba-tiba mode acting ya, mode acting atau mode apa nih? Tiba-tiba sempoyongan yang disiram mata tapi yang sempoyongan kaki ya. Apa sebelum masuk ke studio tiba-tiba kesandung Gus? Soalnya sangat berbeda ya, gesturnya Agus ini sangat berbeda sebelum ketemu tanda kutip base-nya orang baru yang ditargetkan minta bantuan sama yang udah dibantu biasanya. Yang udah dibantu udah kurang ajar dia gitu. Kalau yang dia targetin ingin dibantu, dia langsung nunduk-nunduk gitu. Tadi kan dia nunduk dia nunduk juga. Bisa lihat dong tuh. Tiba-tiba jalannya pincang. Dia bilang, makasih banget. Nah, itu aja Agus ini nggak seperti Marcel Widianto ya. Tiba-tiba ketemu orang, itu abangku. Minta dibantu donasinya abangku. Gitu. Untung aja nggak kayak gitu ya. Nah, kita ada 2 kali tuh jadwal siang sama jadwal sore. Nah, habis di jadwal siang itu dia ngechat, nge-WA istri saya, disuruh ke Pondok Indah untuk pencetakan mutasi istri saya sama kakak saya yang dibilangnya dibagi-bagi gitu kan. Nah, habis sampai di sana ternyata disuruh pemindahan uang donasi Agus ke yayasan. Dia ngomong, Gus, ini uangnya mau dipindahkan katanya gitu, mau dipindahkan ke yayasan.
Waduh, kaget aku dengarnya situ. Waduh, kaget. Gak rela lah gitu kan, aku dalam pengobatan gitu. Gak rela? Kok bisa kayak gini? Aku bilang sama Pak Geri, Pak, ini kalau di dalam hukum nggak boleh loh Pak. Aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa Gus katanya, tapi ini nggak boleh. Aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa Gus katanya, nanti kan untuk pengobatan Agus bisa kekontrol di yayasan katanya gitu. Ya namanya Agus orang lemah, nggak ngerti apa-apa. Ya mau gimana lagi kalau kita dipaksa kayak Agus gitu. kenapa ada Anjay, omongannya Agus memang harus dioperasi mulutnya Gus. Jadi namanya Pak Geri ya, minta sama Agus itu uang donasinya untuk dipindahnya ke yayasan karena udah dilihat cek mutasi dan kebohongan keluarganya. Itu sepertinya ada yang janggal dari sini. Oke, daripada kita habis uangnya ditilep di Shopee, Tokopedia atau di utang-utang lainnya, lebih baik kita simpenin aja. Kita simpenin buat Agus berobat. Agus tiba-tiba bilang, kan Agus nggak rela coy. Duit pakai berobat, nggak rela dipakai berobat, anjay. Terus Agus bilang dong ke Pak Geri, kalau di hukum itu nggak boleh kayak gitu Pak Geri. Itu kan melanggar hukum Pak Geri. Dengan gaya maconya Agus ya gitu. Nggak boleh kayak gitu Pak Geri. Kalau dihukum itu nggak boleh. Tahu apa kamu Boti? Bocah TikTok. Tapi karena udah Agus dipaksa, ya Agus kasih aja. Agus kan orang lemah, nggak tahu apa-apa. Anjay. Dia bilang Agus itu nggak tahu apa-apa orang lemah. Tapi dia waktu duitnya dipindah, dia tahu loh. Dia tahu ini dihukum nggak boleh, Pak. Kalau masalah duit dia tahu anjir. Kalau dihukum itu nggak boleh kalau duitnya dipindahin, Pak. Agus nggak rela, anjay. Dia ini udah kena musibah, ditegur sama Allah. Hatinya dan congornya aja masih kayak gitu, guys. Gitu. Kalian bayangin waktu dia nggak buta gitu, dia nggak blind gitu. Apa yang dia lakuin dan dia omongin ke mantan rekan karyawannya dan Aji pada saat itu, guys. Coba kalian pikirin, guys. Dia udah di fase terendahnya dia aja ya. Bilang, Novi kejam. Orang yang bantuin dia ya, Novi kejam. Itu semua fitnah, walaupun udah ada buktinya nih, udah ada bukti mutasi rekening, dia transfer ke Wawa 98 juta, dia masih ngeyel itu fitnah. Bayarin 600.000 timnya Novi, padahal timnya Novi cuma minum kopi doang yang nggak nyampe 100.000, paling 40 ribuan. Sisanya keluarga dia sendiri yang makan. Dia berharap juga dibayarin sama Novi. Dia kan berharap gitu ya. Tadinya kan saya berharap itu dibayarin sama pengacaranya karena 600.000 kan lumayan. Lumayan juga kalau nggak gue tilap ini. Kayak gitu ya. Karena saya udah tilap 98 juta dan hampir aja 1,3 M. Lumayan kalau 600.000 nggak ketilap juga. Nah, apa kayak gitu kita pertanyaannya. Soalnya kamu bilang 600.000 lumayan, 98 juta kamu bilang cuman, 1 miliar kamu bilang nggak seberapa. Anjay nggak tuh? Anjay. menggantikan peran istrinya juga, mau jadi istri Agus sih nggak ada masalah kalau tiap hari mengurus. Anjay. Jadi istri Agus sudah berapa kali? Pengobatan sih yang Bingung, mana bingung. Seminggu 2 kali ya? yang Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali. Oke. Itu Apakah biayanya Dari uang yang kan itu Dari dari yayasan. donasi? bukan dari donasi yang pertama. Yang pertama Farhad Abbas bilang kalau Novi mau jadi istri Agus boleh. Ih, siapa yang mau? Terus ditanyakan sama hostnya, Mas Agus udah berapa kali pengobatan? Pengobatan yang mana? Gitu. Yang mata lah Gus, lu sakit apa? Lu sakit mata kan Gus, emang lu pengobatan ada berapa Gus? Kok nanya dia? Agus berobat udah berapa kali pengobatan yang mana? Yang Agus nggak datang? Banyak. Emang kayak gitu ya gitu. Pengobatan yang Agus datang nggak ada itu. Pengobatan yang di Polda apa di Polres atau di podcast? Ini pertanyaannya, ini kita nggak tahu ya. Soalnya dia orang yang sakit, dia bingung pengobatan yang mana. Kayak dia menyarankan beberapa tempat, misalnya atau dia nggak mau rekomendasi. tahu sama sekali. Nah, dari awal itu dia nggak pernah cuman bilang kayak gitu doang. Dari awal tuh kan udah Mas Agus ini udah nggak bisa disembuhkan lagi. Dia udah tahu. Mas Agus fokus aja ke RSCM katanya gitu. Setelah dapat uang gede, kok langsung dia ke status beginilah istri saya seperti inilah. Terus dia pasang status. Satu pertanyaan terakhir. Iya. Tetap akan lanjut dengan jalur hukum atau akan memaafkan? Masih berproses. Masih Bang, kalau sebentar. iya, kalau itu kan masih berproses. Gimana nanti ke depannya, karena itu udah Agus serahkan sama Pak Farhad semuanya sih. Anjay, Mas Agus. Jadi dia cerita Mas Agus ya. Jadi tentang Tenovi ini awalnya Tenovi oke lah santai-santai gitu. Tapi pas setelah uangnya gede, setelah uang donasi gede, kok tiba-tiba dia jadi begini gitu. Jadi ngupdate di sosial media gitu. Sama kayak
sifat elu, Gus. Ini adalah orang menunjuk ke depan, 3 jari menunjuk dirinya sendiri. Ketika uangnya kecil, fokus kamu, Gus. Baru obat. Agus kuat, makan bang. Tapi tiba-tiba setelah duitnya gede, loh kok nggak berobat? Loh kok nggak tobat? Loh kok semakin bejat? Dan ditanya kamu mau damai apa nggak? Kalau masalah damai, kita lanjut proses aja. Berarti kamu nggak mau damai, Gus. Kamu bilang, semua saya sudah serahkan ke Farhad Abbas. Farhad Abbas nggak mungkin mau damai lah, Gus. Berarti kita udah bisa menyimpulkan Agus nggak mau damai ya. Intinya Agus nggak mau damai. Bacain dulu, guys. Ini donasi bukan buat Agus. Nah, bagi teman-teman yang ingin berdonasi tapi bukan buat Agus, disinilah tempatnya. Sumbangan bukan buat Agus. Nah, yang pertama dari Sari Widiasi 5980. Thanks. Terima kasih. My best friend Sari Widiasi 5980 gitu. Dari Katy Rose, gokil tengil lu, Bang. Lebih tengil kelakuan Agus. Dari Sri Wahyu 8161, Sultan Hong Kong, kita thank you banget. Sultan Hong Kong, best of the best 8161, thank you banget. Dari Miss Oni, ke kantor polisi nggak capek, ke podcast nggak capek, tapi kalau berobat capek. Preskon nggak capek, tapi berobat apa? Capek. Apa istrinya yang capek kali, Bang? Dari Dian Fuyalei, Chenle Renjun, wah susah namanya. Bang, makasih reaksimu sudah mewakiliku, gemes sama pihak Agus. Terima kasih sama-sama. Dari Faris Nurdin, donasi bukan buat Agus, anjay. Kita nggak tahu, mungkin Agus sekeluarga berasal dari planet yang lain. Dikirim ke bumi untuk disiram aji. Pepi, dari Pepi. Pengacara Mak Novi, coba bawa konten Bang Let's Go pasti kelar. Wes, karena jawabannya prediksinya bener loh. Prediksinya Let's Go tuh emang sering bener, guys. Terutama masalah bundir-bundir itu kan. Kalian kan udah Let's Go kasih tahu kalau masalah bundir. Let's Go udah suruh Mas Agus jangan Mas Agus gitu. Mas Agus kemarin Let's Go bilang kalau Mas Agus dikasih racun, meninggoy duluan sendirian. Istri nggak meninggoy, minum nutrisi saja kan bisa. Atau kebalik Mas Agus. Nah, pasangan Mas Agus minum racun, nah Mas Agus nggak bisa lihat, wah sayang minuman racunku mana, wah kok nggak ada sayang. Nah, ketinggalan Mas Agus. Lupa tadi ditaruh di atas kulkas, dikasih Mas Agus. Nah, itu juga kan gitu. Jadi takutnya kalau pasangan Mas Agus duluan gantung diri, meninggoy. Nah, Mas Agus gimana tuh feeling di atas ngiket tali? Nah, nggak bisa lihat kan. Nah, di atas kok nggak nyampe. Naik tangga malah jatuh, bahaya gitu. Lebih baik jangan bundir Mas Agus. Netizen itu nggak ada yang kejam. Mereka cuman cerminan dari Mas Agus. Seperti itu ya dari kita ya. Pokoknya Let's Go sangat anti dan melarang Mas Agus untuk bundir gitu. Jadi guys, yang bisa saya sampaikan, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kamu suka sama video ini, like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian mau kasih sumbangan bukan buat Agus ya, ada link di bawah buat Saweria atau di Super Thanks. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.